padahal harusnya nggak seperti ini sih. Itu kan menurut versi Bapak juga. Kita kan mempunyai versi masing-masing, Pak. Saya sudah katakan tadi kita ini beda kepala. Ya sudah. Saya siap ngerti kok, ngerti. Ajaib. Paulus dengan Petrus punya cara berbeda kok. Barnabas dengan Paulus sempat ini juga kok, cekcok juga. Jadi kita mempunyai pandangan yang berbeda-beda sih, Pak. TikToknya kebablasan itu sampai bunuh-bunuhan itu. Mana? Dari mana bunuh-bunuhan? Berikan Paulus ayatnya. tuh bunuh siapa? Bunuh Paulus. Iya, berikan ayatnya di mana? Udah Pak Berkat, ya ampun, cuma dibilang begitu panas. Enggak, Nggak usah saya panas. Saya minta bukti dari omongan Anda itu benar atau enggak. Ya kan Itu begitu. teman-teman itu cuma mau tambah goreng Pak Berkat. Nah, nanti Ya, Pak saya Berkat dengan itu Pak sendiri. Berkat boleh nggak dialog? Oke, Bang Berkat. Suma, silakan. Oke, Silakan. sip. Silakan Bang Zuma. Iya, oke. Saya tertarik dengan Matius 7 di data Ya, nomor 24-nya itu, Bang. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya ingin tahu dari saudara Berkat nih, setiap orang yang mendengarkan perkataan Yesus, perkataan yang mana yang dimaksud Yesus di sini? Ya banyak. Perkataan mana yang kemudian menghantarkan saudara menuhankan dia? Banyak. Contoh. Contohnya ya ketika dia mengatakan bahwa kamu harus meminum darahku, kamu harus memakan dagingku. Bahaya. Yo, jelas ada kan Bahaya ayat? ini. Ada kan ayatnya? Bang Suma, maaf Pak Berkat, teman-teman. Saya potong dulu. Saya mau undur diri aja, kalau memang ada yang mau naik, silakan naik. Ya, silakan. Pak turunin aja dulu. Soalnya saya mau ada doa beston malam. Nanti saya lanjut lagi. Sip. Ya. Oke, Bang Chris. Iya, makasih ya semuanya. Oke, makasih, Makasih, Pak. Ya. Pendeta Christian. Jadi kalau minum darah Yesus, makan dagingnya gitu, orang itu bijaksana, laksana mendirikan rumahnya di atas batu. Maksud dari minum darah Yesus kan itu dicontohkan Yesus pada perjamuan kudus terakhir. Itu dia. Adalah anggur dan juga makan dagingnya itu adalah roti. Iya. Jadi maksudnya gimana itu? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku, karena satu perikop Matius 7 ini tidak ada sedikit pun yang membahas tentang darah, daging, apalagi makan dan minum. Kan di situ dikatakan kan perkataan Yesus itu hanya di situ kah? Pertanyaannya Enggak, maksudnya ini adalah hal yang sangat fundamental. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Ini dulu. Nah, coba Anda lihat dari perspektif keyakinan saudara sebagai Kristen yang menuhankan Yesus. Adakah poin-poin menuhankan Yesus itu bagian daripada perkataan Yesus di sini? Oke, nggak ada. Tapi Nggak ada. Nggak ada. Berarti Anda sama halnya membangun rumah di atas pasir. Berarti Betul? saya membangun rumah di atas pasir kalau saya meminum anggur dan memakan roti. Nah, itu minum anggur itu dilarang di dalam perjanjian lama, nggak boleh. Anggur seperti apa yang dilarang, Pak? Saudaraku, coba Anda lihat di dalam data kitab saudara. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Apakah Anda tidak sadar bahwa Yesus telah menyindir Anda sebagai orang yang bodoh, yang mendengarkan perkataannya tapi Anda tidak lakukan? Malah Anda mempertuhankan dirinya. Menurut Anda perkataan Yesus itu apa? Lah, justru tadi kan saya tanya kepada saudaraku ini. Saya sudah Setiap jelas. orang yang mendengarkan perkataanku ini, berarti ada perkataan Yesus yang Anda harus tunjukkan. Mana perkataan itu di dalam Matius 7 ini? Bahwa minum darahku, makan dagingku. Ngeri kali itu pengajaran Dewa Molok itu, Bang. Perkataan itu banyak. Emang Yesus cuma hanya berkata di situ? Enggak. Jangan melebar dulu. Kita ke Matius 7 dulu. Perkataanku ini, yang mana perkataan Yesus di Matius 7 yang dimaksud? Yang menghantarkan saudara menjadi Kristen, menyembah dirinya.
Ya silakan baca dari Matius sampai Yohanes. Oh, tunggu. Jangan seperti itu. Jangan diurai dulu. Ini adalah standar yang harus Anda sadari bahwa Yesus sedang mengajarkan pengikutnya, Jangan Bani berkata Israel. diurai, justru harus diurai. Kalau tidak diurai berarti itu tidak sah, itu apa namanya penafsirannya. Gini. Itu namanya eksegesis. Gini. Jangan melebar dulu. Kenapa? Karena Gini, Bung. Matius 7 itu adalah cerita yang terbungkus, di mana cerita ini adalah kisah yang pernah terjadi pada masa itu. Dia tidak bias kepada kita, Islam Kristen, nggak bias. Ini adalah kejadian yang mana jelas sekali protapnya, aturan mainnya sebagai orang yang datang belakangan harus mendudukkan perkara ini bahwa ini kejadian masa itu. Buktinya di data 28 Anda boleh lihat, data 29 juga Anda boleh lihat. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya. Berarti orang-orang yang ada pada saat itu takjub, bukan kita yang sekarang ini. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, sekarang ketika Yesus mengurai ajarannya, dia mengatakan, satu, ada yang membangun rumah di atas batu. Dua, ada yang membangun rumah di atas pasir. Siapakah mereka yang membangun rumah di atas pasir? Dia yang tidak mendengarkan. Dia yang tidak melakukan perkataan-perkataan yang Yesus ajarkan. Sekarang perkataan yang Tuhan Yesus tidak ajarkan, yang tidak kami lakukan itu apa? Nah, ini pertanyaan yang baik. Silakan. Jelas sekali adalah bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Itu poin. Stop. Ini masih Matius 7 loh Bang. Masih Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya kan? Yes. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Yang artinya Yes. ada juga orang yang berseru kepada Tuhan, kepada Yesus. Artinya bukan setiap orang yang perhatikan itu berarti baik. ada. Siapakah mereka yang memanggil Yesus Tuhan dan masuk surga? Dengar dulu, berarti di situ artinya bukan setiap orang, berarti artinya ada orang yang menuhankan Yesus itu masuk surga. Salah. Bukan seluruh. Salah. Gini bang. Menuhankan itu artinya kan kita harus mendudukkan kata theosnya di sana, baru boleh Yesus itu dituhankan. Iya. Tapi kan Yesus di sana dikatakan kurios, berarti dia dianggap sebagai Tuhan, pembimbing, gembala, guru, rabi. Tapi tadi Anda menggoreng bahwa itu orang Kristen yang menuhankan Yesus. Tapi sekarang Anda menggoreng lagi hal lain. Iya, gini. Dengarkan saya. Jangan kebiasaan banyak tertawa. Kalau Anda dengarkan, sabar. Memang ada dua golongan. Ada yang nyamar seperti domba. Coba lihat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Itu dulu yang Anda harus renungkan. Bahwa pada murid Yesus yang asli akan datang Bani Israel, akan datang non-Israel yang nyamar-nyamar Israel. Nyamar domba. Ini dulu poinnya. Dan nabi palsu yang dikatakan nabi palsu pasti pengajar. Yang namanya pengajar pasti punya murid. Karena dia punya murid, maka dia punya komunitas. Komunitas ini semuanya menyamar laksana muridnya Yesus. Itu poin pertama. Poin kedua, ada golongan yang memanggil Yesus itu Tuhan. Tapi memanggil Tuhan Yesus, mengakui Yesus utusan Tuhan. Kemudian ada yang memanggil Yesus Tuhan, mengakui Yesus Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, Anda ada di mana? Mengakui Yesus Tuhan itu sendiri atau mengakui Yesus Tuhan itu adalah utusan Tuhan? Saya mengakui Yesus sebagai Tuhan karena murid Yesus, dengar dulu. Ini dia. Yesus sendiri juga mengajarkan saya murid Yesus yang dimana Petrus, Yudas, Yakobus, Yohanes, mereka murid Yesus langsung, mereka menuhankan Tuhan Yesus. Tidak ada. Mereka nggak pernah ke gereja dan mereka tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Masalah ke gereja, di sini mereka menuhankan Yesus. Mereka menyampaikan Injil itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana dia mengatakan itu? Oke, silakan buka Yudas pasal 1 ayat 4. Ya. Ya, saya bacakan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka.
dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Yudas. Itu murid Yesus. Oke. Kemudian Yakobus. Oke, tunggu, saudaraku, sabar saya. Sabar. Waktu dulu. Enggak, saya kritisin dulu data yang Anda bawa ini. Nanti silakan dikritik. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Yakobus itu. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 3 tadi sudah kami bahas itu. Oke, Bung. Saya itu belajar, Bung. Iya, Saya paham kitab Yudas. Belajar mungkin Kitab Anda Yudas itu makanan saya setiap saat. Iya, Coba silakan. Anda telusuri dengan baik. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan tuan. Di sini disebut kurios, bukan disebut sebagai theos. Oke ya? Nah, kemudian ketika dikatakan despotes, penguasa, di situ adalah tuan rumah. Oke? Jadi ini terjemahan menggiring saudara kemudian untuk menuhankan anak manusia yang adalah tuan rumah dan hanyalah disebut sebagai tuan. Berikan saya ayat aslinya. Coba berikan saya aslinya. Kita terjemahkan. Silakan Anda lihat manuskrip tertua. Di situ saya boleh taruhan, ya. Di sana jelas sekali dikatakan sebagai kurios. Yesus tidak pernah sama sekali sekalipun disebut sebagai theos. Selamanya kurios. Kurios pun, saya mau jelaskan sama Anda. Arti kurios pun pada zaman itu, saya mau jelaskan ini berdasarkan teologi. Kurios pada zaman itu adalah salah satunya adalah untuk dipanggilkan kepada Tuhan. Ya, kurios pada waktu itu digunakan untuk memanggil Tuhan juga. Karena kenapa? Ini adalah salah satunya adalah bahasa Yunani. Yunani pada saat itu adalah menyembah dewa-dewa dan disebut adalah kurios. Nah, kita harus memahami Alkitab menurut versi budaya pada waktu itu. Ya, contoh, seperti pada waktu Yesus memanggil orang yang dia berkata, "Kamu ikut aku." Lalu orang itu berkata apa? "Tuhan, izinkan aku menguburkan orang tuaku terlebih dahulu." Apakah benar-benar dia harus menguburkan orang tuanya terlebih dahulu? Tidak. Itu bukan itu maksudnya, tetapi arti sebenarnya itu kalau diperbahasakan dengan sekarang ini, saya sibuk. Itu artinya. Jadi, tidak bisa Anda menerjemahkan Alkitab ini kalau Anda tidak mengerti budaya yang terjadi pada saat itu juga. Karena arti kurios pada waktu itu adalah ditujukan kepada orang-orang dan ditujukan kepada Tuhan juga pada waktu itu. Di mana Abraham pun memanggil Tuhan itu adalah sebenarnya kurios. Jadi tolong tunjukkan ke saya pada saat apa kemudian Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan kurios. Silakan. Yang diartikan kalau dalam bahasa Yunani kurios. Dia silakan memanggil, Anda tunjukkan. Enggak, dia memanggil Tuhan. Dia bukan memanggil Allah, tetapi dia memanggil Tuhan dalam bahasa Ibraninya. Bung, tolong tunjukkan datanya di mana. Seperti ketika dikatakan Yesus, lebih mudah orang kaya masuk di dalam lubang jarum. Apakah lubang jarum itu seperti lubang jarum yang kita lihat pada saat ini? Tidak. Lubang jarum yang dimasuk pada saat itu adalah tembok-tembok, yang dimana tembok itu fungsinya untuk orang-orang yang sudah terlambat pulang bekerja, dan mereka harus melewati lubang jarum itu. Yaitu adalah tembok-tembok pada saat itu. Jadi harus mengerti arti bahasa pada saat itu, jangan disamakan seperti sekarang ini. Contoh, mohon maaf ya, ini salah satu budaya. Contoh, kalau kami orang Kristen mengatakan Muhammad itu pedofil gitu kan. Tetapi Anda tidak menerima, karena kenapa? Menurut budaya pada saat itu sah. Nah, begitu. Jadi Anda tidak bisa menerjemahkan Alkitab. Oke. Kembali ke tema, Bung. Kembali ke tema. Kemudian saya cari dulu yang Anda katakan itu kurios itu. Saya mau cari dulu Yudas itu macam mana bahasa aslinya. Saya mau cari dulu. Silakan. Ya, saya senang kalau Anda mau belajar. Jadi kembali kepada tema, Bung. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba.
Islam nggak pernah nyamar domba. Kristen lah ini yang ngaku domba. Sekarang apakah domba asli atau domba palsu? Kan itu poinnya. Kalau domba asli berarti dia mendengarkan perkataan Yesus dan melakukan. Kan itu poinnya. Nah, sementara Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Jadi, Anda sah-sah saja memanggil dia Tuhan. Boleh, silakan. Tapi apakah dalam prosesi agama Anda mendudukkan perkara apapun itu berdasarkan atas kehendak Tuhannya Yesus? Iya, oke. Itu dulu poinnya. Nah, Iya, sekarang oke. Anda menyembah Yesus, mana perintahnya dari Bapak? Oke. Berarti Anda membenarkan ayat itu. Saya membenarkan ini perintah dari Yesus berdasarkan kitab saudara. Oke, terima kasih. Anda membenarkan ayat itu. Berarti ayat Yes. yang membenarkan bahwa Yesus mati di kayu salib, Anda membenarkan atau tidak? Maksudnya, saya membenarkan itu ada cerita di dalam kitab saudara. Sama halnya ini, saya membenarkan ini ada cerita di dalam kitab saudara. Ya, berarti gini, kalau Anda membenarkan ayat itu, berarti harusnya Anda juga membenarkan bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Berarti Nggak Anda bisa. itu, berarti Nggak Anda bisa. ini membenarkan ayat yang lain dan memasukkan ayat yang lain sesuka-suka Anda. Nah, itu karena kitab saya mengatakan Itu kitab saya mengatakan bahwa orang-orang terdahulu itu mencampur adukan antara hak dan batil. Iya, itu menurut Anda lagi, itu kan menurut Al-Quran. Nah, sekarang kalau Anda tidak mengatakan kalau itu salah, Al-Quran saya salah, tunjukkan mana Injil Yesus. Injil Yesus apa? Ya, kan Yesus menurut Filipus dia mengajarkan Injil Yesus. Injil yang Yesus sampaikan itu adalah ceritanya dan setiap kata-kata yang keluar dari mulut Yesus itu adalah Injil. Berarti bukan kitab Anda kan? Loh, kitab kami karena di dalam sini. Loh, Di dalam kitab Anda itu adalah semua kata-katanya terlontar dari penulis kitab saudara. Dari mana? Coba Contoh. tunjukkan di mana yang nggak ada kata-kata Yesus. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang yang banyak itu mendengarkan pengajarannya. Apakah ini terlontar dari mulut Yesus? Ya iya, keluar dari mulut Yesus. Ayat Inilah sebelumnya- yang dikatakan, Bung, inilah yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Perkataan Yesus. Perkataan Yesus kan? Nih, Itu nih. kan perkataan Yesus. Iya, makanya aku bilang mencampur adukan antara hak dan batil. Nah sekarang Tentang kisah Yesus. pengarang kitab saudara mengatakan, dan setelah Yesus mengakhiri, silakan Anda bicara. Itulah Injil itu. Loh, nggak bisa. Injil itu adalah perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Yesus dan Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Itulah Injil. Itu versi Anda. Itu versi Loh, Al-Quran. tidak, itu versi Yesus. Bung, Itu bukan Yesus versi- mengatakan di dalam kitab saudara sendiri. Ya, oke sekarang begini. Berarti Anda mempercayai Al-Quran Anda kan? Oke, kita masuk. Anda mempercayai Al-Quran. Ada enggak di antara Al-Quran Anda tulisan-tulisan mereka Petrus, 12 murid Yesus yang di situ dikatakan bahwa Yesus bukan Tuhan? Ada enggak? Oh, kitab saya Al-Quran sendiri, sosok yang datang kepada Bani Israel ketika ditanya, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka, Bani Israel, orang-orang itu untuk menuhankan dirimu? Ini Nabi Isa sendiri yang mengatakan, tidak. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengajarkan kepada mereka selain apa yang engkau perintahkan. Aku mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Poin itu ada nggak di dalam kitab saudara? Sekarang begini, yang menulis itu siapa? Tunggu. Ada nggak poin itu dalam kitab saudara? Tanya dulu yang menulis itu siapa. Kita harus tahu dulu siapa penulisnya. Kita layak percaya atau tidak, kan begitu. Setiap yang terlontar dari Al-Quranul Karim itu sudah pasti adalah wahyu Allah. Itu Karena kan bukan karangan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak memiliki kata pengantar. Saya hargai itu. Saya sangat menghargai. Itu adalah Al-Quran. terus? Tentunya Anda percaya. Terus? Kalau Anda
percaya Al-Quran Anda berarti Anda bukan Muslim, ya kan begitu? Tetapi Nah, oke, sekarang oke. tanya, yang menurut itu kita percaya, apakah orang Kristen layak mempercayai itu? Enggak. Ya, Enggak ada Kristen siapapun yang boleh mempercayai, silakan kalau menggunakan akal sehat. Nah, sekarang dengarkan, ukurannya jelas, Bung. Bung, ukurannya jelas. Jangan cuma modal air liur Anda, ukurannya jelas. Yesus mengatakan, dengarkan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku, oleh Tuhanku, untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti segala firman yang Yesus terima itu nggak ada campur baurnya dengan sabda Yesus, apalagi karangan-karangan orang. Itu penafsiran Anda. Bukan penafsiran. Oke. Dengarkan. Saya ulang lagi. Yohanes 12 nomor 49. Dengarkan saya. Segala firman yang dia katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku. Bapa ini Tuhan. Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Menurut saudara, ketika Yesus mengakui itu, adakah Yesus menambah dan mengurangi firman Tuhan? Jawab. Itu adalah menafsirkan. Kalau kayak gitu silakan bantah. Ketika murid-murid Yesus jangan kayak gitu, Bang. Anda sudah dewasa, menuju kepada usia senja. Ketika Anda ditanya berdasarkan dalil, jangan kayak Tarsan. Anda membawa Kitab ayat. saudara sendiri loh yang mengatakan, Yesus sendiri loh. Kalau Anda mengimani kitab itu, masa saya yang bukan Kristen beriman kepada kitab saudara? Anda sendiri tidak? Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, akankah Yesus menambah dan mengurangi firman yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya? Jawab dengan jujur. Itu adalah pemikiran Anda. La haula wala quwata illa billah. Bung, saya hanya ingin menolong Anda loh. Oke? Karena di sini Anda membawa nama salah satu suku bangsa kita, bangsa Nias. Saya tidak mau orang Nias itu malu. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, akankah Yesus menambah dan mengurangi firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya? Jawab dengan jujur. Itu kan cara Anda berpikir. Kembali lagi itu cara Anda berpikir. La quwata illa billah. Saya minta cara Anda berpikir kayak mana? Ini pertanyaan, Bung. Kalau saya berpikir, saya harus membandingkan dengan ayat yang lain. Lah, silakan. Ini pengakuan siapa? Ini pengakuan Yesus atau pengakuan siapa? Iya, saya coba. Enggak. Anda, Bung, jangan Anda bantah perkataan Yesus. Yesus yang mengatakan, sebab aku berkata-kata. Ingat, sebab aku berkata-kata. Bukan. Dia katakan also. Bukan. Dari diriku sendiri, tetapi Bapa Tuhan yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku sampaikan. Menurut saudara, apakah Yesus akan menambah dan mengurangi firman yang Bapa sampaikan kepadanya? Tidak, karena dia firman itu sendiri. Tidak. Nah, sekarang saya minta, mana sekumpulan firman yang tidak bercampur-campur dengan perkataan Yesus dan perkataan pengarang kitab Anda? Tunjukkan ke saya. Itu kan cara berpikir Anda. La haula wala quwata illa billah. Bung, saudaraku sendiri berkat peringatan Nias sendiri yang mengatakan tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi. Berarti kalau masih murni pengajaran Yesus, maka akan muncul sebuah kitab yang mana isinya semuanya hanya kalam ilahi. Mana kitab itu? Itu kan cara Anda berpikir. Loh, kok jadi cara saya berpikir, Bung?
Bukan seperti yang Anda percayai. Astagfirullahaladzim. Tetapi menurut Alkitab yang kami percayai, menurut versi Nah, orang Kristen kitab kami yang Anda percayai, percayai itu apakah ada legitimasi dari Yesus? filsafat Anda, ideologi Saudaraku, kitab yang Anda percayai itu, apakah ada legitimasi dari Yesus? Siapakah nabi yang menerima wahyu menggunakan bahasa Yunani? Tolong terangkan ke saya. Karena di dalam kitab saudara muncul karangan-karangan yang ternyata malah menjadikan Yesus itu sebagai korban kepada dewa Molok. Iya, sekarang tadi Anda mempercayai ayat yang lain. Namun ketika Yesus mati di kayu salib, Anda tidak percaya. Bagaimana ini, Bang? Loh, saya tidak percaya. Mau tahu jawabannya kenapa saya tidak percaya? Oh iya. Mau tahu? Iya. Oke. Pertama, Yesus di kesempatan lain mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi sampai nanti di kerajaan surga. Iya. Pertama. Oke. Di Yohanes 19 nomor 30, setelah Yesus minum anggur itu, matilah dia. Mana yang benar? Oke, sekarang begini. Anggur yang diberikan kepada Yesus pada waktu dia di kayu salib itu anggur apa? Anggur asam. Iya. Sama enggak dengan anggur yang Yesus pakai ketika dia perjamuan kudus? Manalah aku tahu. Ya beda, jelas beda. Anggur yang Dari mana Anda bisa mengatakan? Dari mana bisa Anda mengatakan beda? beda, jelas beda. Anggur, Apanya? Anggur Apanya? Coba. Ketika dia perjamuan kudus itu Jangan keraskan hatimu, Bung. Jangan keraskan hatimu. Itu yang pertama. Ini dicatat aja. Kalau Bang Suma kasih materi dicatat aja, nanti Anda pelajari. Yang kedua, di dalam catatan Lukas kata seperti ini, dan ini saya sudah cari apa perbedaan anggur ketika Yesus dikasih. ya udah. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kalau Anda sudah mencari. Yang kedua, begini Bang Sumad. Yang kedua. Iya, nanti lanjut yang kedua. Sekarang gini. Jadi, anggur di perjamuan kudus itu berbeda dengan anggur ketika Yesus di kayu salib. Anggur yang di kayu apa salib, bedanya? anggur asam yang diperuntukkan untuk orang-orang yang akan dibunuh mati, supaya ketika dia meminum anggur itu dia tidak merasakan sakit, Bang Zuma. Itu fungsinya anggur itu. Sedangkan anggur yang diminum Yesus ketika perjamuan kudus itu berbeda dengan anggur yang Anda maksud itu. Oh, mana buktinya? Kasih saya data. Jelas beda kan? Itu kan tidak mungkin orang minum anggur ketika perjamuan itu lalu meminum anggur asam. Tidak nyambung. Sangat tidak nyambung. Lah, kenapa Yesus mengatakan aku tidak akan minum anggur lagi sampai kemudian di kerajaan, kecuali nanti di kerajaan surga. Nah, tiba-tiba pada saat dia mati, ternyata dia mati bukan karena disalib, mati karena keracunan anggur. Ya, ada perbedaannya adalah anggur yang diminum ketika perjamuan kudus itu berbeda dengan anggur ketika Yesus itu disalibkan, berbeda. Bukan masalah anggur perjamuan kudus. Ini Yesus bersumpah tidak mau minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Bapa. Nah, ternyata pada saat dia disalib, dia minum anggur yang dicampur dengan asam cuka, tiba-tiba dia mati di situ. Berarti Anda ini memaksakan pemikiran Anda kepada orang kami, sedangkan kami berpikiran bahwa enggak. Makanya dengarkan poin kedua. Oke, silakan. Ini yang pertama sudah clear ya. Oke, kreditnya kebenaran penolakan saya itu di sana taruhlah misalnya Anda menemukan di situ 20%. 80% masih keliru. Oke? Nah, sekarang poin kedua. Konon Yesus berkata menurut catatan Lukas. Nah, lagi-lagi ini penuh dengan, kalau catatan Lukas itu kan udah jelas bukan firman Tuhan. Berdasarkan dengan uji yang kita lakukan tadi terhadap pengakuan Yesus, aku tidak berkata-kata. Tapi si Lukas bebas, dia mau mengatakan apa saja. Nah, kita lihat poinnya, pembuktiannya. Lukas 24 nomor 44, Yesus mengatakan ada tertulis di dalam Torah, Zabur, Mazmur dan kitab para nabi bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ternyata ini bohong. Tidak ditemukan catatan tertulis mengenai itu di dalam Torah. Bagaimana mungkin aku mau percaya tentang penyaliban? Coba. Ayo.
angka 3 Tidak ada yang tertulis. di Dia dalam cuma mengatakan ada tertulis di Taurat. Tunjukkan di Taurat mana tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. angka 3 yang dimaksud di situ adalah setiap kejadian yang terjadi dengan angka 3, semuanya itu adalah ada maksud itu. Di dalam kejadian sampai Maleakhi itu, angka 3 itu selalu menyatakan kuasa Allah. Jangan kayak Tarsan Kota, Mas. Yunus Jangan masuk kayak Tarsan Kota. hari. Jadi banyak di dalam Alkitab dari kejadian sampai Wahyu itu tentang 3 hari selalu ada. Jangan dialog sama saya itu kayak jualan cendol. Janganlah. Tolong tunjukkan di Taurat mana tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan ke saya. Yang tertulisnya itu Yesaya yang kita baca kemarin, yang di mana dia bangkit. Angka 3 yang dia itu adalah angka yang di mana. Abang, saya lagi malas tertawa malam ini loh. Lagi malas saya tertawa. Kalau saudaraku bisa menunjukkan di dalam kitab Taurat tertulis Mesias mati bangkit pada hari ketiga, saya akan main apa itu istilahnya ya? Apa itu ya? Jungkir balik dari sini sampai ke Madura. Naik ke bandara, kemudian Iya, sampai ke itu hak Anda kok mau sampai ya salto ya betul, salto dari latar dari Makassar keluar dari pintu rumah sampai di Madura dan itu diviralkan. Kalau Anda bang. bisa Pargoy lah menemukan. bang, enggak pargoy. Karena nggak jadi berarti. Nggak masalah. Jadi berarti. Pargoy lah bang, pargoy. Kalau ada pargoy, aku mulai abang pargoy. Pargoy. Cuma Anda mau Pargoy. Oke ya, Bung, saudara saya, Bung ya. Ini saya hanya membantu Anda untuk keluar dari lingkaran yang salah. Oke. Nah, sekarang kita kembali. Oke, kita kembali. Kalau Anda Kita kembali. Itu kita tinggalkan. Kenapa saya nggak percaya Yesus itu disalib? Karena dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran pengajaran yang tidak sesuai dengan fakta. Kita kembali ke tema kita. Iya, silahkan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke? Nah sekarang ketika Yesus mengatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Saya ingin tahu dari saudara saya ini. Kalau kami umat Islam, jelas kami mengimani sosok yang datang kepada Bani Israel itu adalah nabi dan rasul yang mengajarkan mereka kemudian mengajak kepada menyembah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Iya. Sedangkan dulu Bang. Buktinya siapa? Buktinya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Menurut Anda dari kejadian Yesus itu pada zaman sampai Nabi Muhammad, siapa bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Berikan sama saya dulu. Yesus sendiri yang membuktikan itu, Bung. Yesus sendiri. Nggak usah orang lain. Nggak usah orang lain, Bung. Yesus berkata Bung, kepada muridnya, aku dan Bapa adalah satu. Dan kamu satu apa? Satu nusa, satu bangsa, satu RT, satu lurah, satu kecamatan. Enggak, kamu mati satu dalam apa? Kalau kamu tidak percaya kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia siapa? Dia yang dimaksud dia adalah dia Yahweh Elohim. Oh, dari mana ilmunya? Yo, silakan. Kalau Anda tidak percaya ya sudah. Kan begitu kalau kami sebagai ini bukan masalah percaya atau tidak percaya, Bung. Kita tidak sedang dalam pelajaran sekolah minggu ini. Anda beda akidah dengan saya. Ketika Anda melontarkan satu pernyataan, tolong bantu saya berikan data. Jangan cuma jurus-jurus yang menurut saya itu jurusnya garing gitu loh. Anda hantam kiri, aku tangkis kanan. Anda pukul kanan, aku tangkis kiri. Anda bacok dari belakang, aku salto ke depan. Jangan kayak gitu. Iya, saya berikan ayatnya, silakan, ayo. Oke, silakan. Saya bergabung pula, kan? Berikan ayatnya. Silakan. Hush, humbala. Hush. Lanjut. Darah Yesus. Dalil. Darah Yesus jangan bawa-bawa Bang Dewa Molok itu. Ya Allah ya Karim. Satu-satunya agama yang mempersembahkan darah manusia yang masih ada sampai hari ini tinggal Kristen. Agama yang lain sudah pergi.
Iya, silakan, silakan. Sudah berasumsi. Saya buka dulu. Lihatnya, Iya. saya cari. Jangan buka celana di sini, banyak orang, weh. Aduh, kalau Bang Zuma mau buka celana, buka sendiri. Saya nggak berkata buka celana. Kalau Anda mau buka celana, silakan. Iya. Oke, lanjut. Ya, Bang Zuma ya. Silakanlah Oke, kalau Anda mau lanjut. buka celana, nanti mau Udah. Itu cuma intermezzo aja kok panjang. Oh ya sudah enggak kalau intermezzo. Lanjut. Ya, tunggu, saya cari dulu. Soalnya saya sudah siap pendapatnya. Baru mau dicari. Bung. Harus buka itunya, datanya. Nanti Anda berkata saya asumsi. Yesus menjawab. Di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5, Yesus menjawab katanya. Di mana? Kepadamu. Yohanes 3 pasal 3. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5, Yesus menjawab. Katanya. Nanti berkata kepadamu. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Terus? Ini ayat yang pertama. Yohanes pasal 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes pasal 9 ayat 38 katanya, di situ terjadi yang dimana bahwa orang itu katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah Yesus. Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa dia disembah di sini? Yohanes pasal 10 ayat 16. Iya. Yohanes 10 ayat 34. Iya. Apalagi? Banyak. Yohanes 12 ayat 45 di sana Yesus katakan, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Iya. Terus ada lagi? Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka. Bukan. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 20 ayat 28. Lalu berkatalah Thomas kepadanya, Tuhan Allahku. Yohanes pasal 10 ayat Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak olehku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti mengenal juga Bapakku. Mulai sekarang kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Artinya di sini bahwa kalau kamu dari sekarang sudah melihat aku, kamu juga sudah melihat Dia. Siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah kepada kami Bapa. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di sini, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tidak ada seorang pun nama nabi yang bisa kita minta demi namanya, tidak ada. Cuman hanya di dalam nama Yesus yang kita bisa meminta. Itu hoax itu, Bung. Betapa banyak orang kena COVID minta ke Yesus kemarin untuk sembuh malah masuk kubur. Itu Anda berkata itu betul. Tetapi ketika saya membaca saya boleh menggulung semua data Anda, boleh nggak? Berarti begini Bang Zuma, kalau Anda berkata Alkitab kami palsu, nggak usah bahas Alkitab lagi Bang. Nanti Anda berkata yang itu asli. Ketika orang lain menyangka dengan ayat Alkitab juga, kata itu palsu. Aduh, parah ini, parah. Bukan begitu cara belajarnya. Gini. Keberadaan saya di sini bukan untuk menyalah-nyalakan saudara. Saya datang ke sini untuk mengobati, menerapi, menyadarkan sebagai wujud persaudaraan anak bangsa gitu, Bang. Anda boleh bangga dengan data yang Anda sajikan. Tapi Yesus ini mau didudukkan di mana dia sampai dia bisa menjadi Tuhan? Duduk di dunia, manusia. Duduk di langit, manusia. Datang kedua kalinya, manusia. Terus di mana dia harus duduk sampai dia menjadi Tuhan gitu? Itu logika Anda. Jangan enggak. Tunggu. Sabar. Yesus datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Naik dia sebagai manusia. Yohanes 3 nomor 13. Kemudian dia duduk di surga di samping Tuhan. Markus 14
Markus 14 nomor 62 sebagai manusia. Lalu turun lagi sebagai manusia. Matius 16 nomor 27. Menghakimi manusia sebagai manusia. Yohanes 5 nomor 27. Tetap manusia untuk selama-lamanya. Ibrani 13 nomor 8. Endingnya, pasang kuping baik-baik. Endingnya. Iya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Artinya belum tahu kita ini seperti apa nanti. Akan tetapi kita tahu apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Pertanyaan saya, Bung. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu Tuhan atau manusia? Saya tidak mau menjelaskan. Nanti kalau saya kutip ayat, Anda berkata itu palsu. Silakan aja. Tidak. Tunggu. Dengarkan. Suara jam di dinding saya itu. Silakan. Anda nanti kalau saya sanggah dengan Alkitab saya, Anda berkata itu palsu. Tapi ketika Anda yang mengambil Alkitab, Anda berkata itu asli. Silakan. Enggak, bukan. Untuk menyadarkan saudara, ini kan gini, Bung. Anda sedang menjual satu barang, produk, ya. Anda jual produk Anda itu ke saya. Tapi saya ternyata mampu membuktikan bahwa produk yang Anda jual, yang Anda katakan asli itu, aku mampu membuktikan bahwa itu adalah barang palsu. Begini Bang Suma, kalau Gitu loh. Anda mengutip ayat ini, lalu Anda berkata itu asli. Tapi ketika saya mengutip Bukan, Bung, dengarkan. Tadi kan udah aku bilang, pasang kuping baik-baik. Anda menjual produk ke saya, mengatakan kitab saudara ini firman Tuhan. Tapi setelah saya uji, saya membuktikan kitab yang Anda jual ini dengan kitab Anda sendiri, saya bisa membuktikan bahwa ini bukan firman Tuhan. Paham dah sih? Yuk, itu kan pemikiran. Oke. Nah, sekarang pertanyaan sederhananya. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Pertanyaan saya, apakah Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu adalah Tuhan? Jawab. Pasti. Nah, saya ulang. Coba pegangan dulu. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu adalah Tuhan? Ya Tuhan. Pencipta langit dan bumi? Iya. Oke. Berarti Anda juga adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Saya bukan pencipta langit dan bumi. Jadi data ini gimana? Data Kita apa? akan dengarkan. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayo. Mau tarik ucapan Anda yang tadi? Sama. Sekarang begini, itu kan Anda menerjemahkan sesuai otak Anda. Boleh nggak saya menerjemahkan sesuai otak saya? Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Inilah yang dikatakan dalam 1 Korintus 4 nomor 10. Paulus itu pintar bahwa pengikutnya kelak akan dipermalukan dan keadaannya akan terpojok seperti ini. Maka dia mengatakan kita bodoh karena Yesus kita tuhankan. Boleh nggak saya menyampaikan? Anda kan Bung, menerjemahkan. dengarkan. Ini sudah terjemahan loh. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah sekarang Anda mengatakan Yesus itu pencipta langit dan bumi. Lah keadaan Anda akan sama seperti Yesus. Berarti Anda juga adalah pencipta langit dan bumi. Betul nggak? Kita melihat dia seperti keadaannya. Coba ulang lagi perkataan. Coba ulang lagi. Anda yang salah tafsir. Kamu begini Bung. Kamu kalau masih bisa dibantu, kamu cari masjid deh, belajar wudhu dulu, Nanti bang. Jangan kayak gini lah, Bung, jangan kayak gini. Kamu itu orang dewasa, ganteng, cakep, manis, tapi aduh dalam hal beriman, Anda belepotan. Saya mau berkata sama Anda, saya lebih baik menjadi orang Yahudi daripada menjadi orang Islam jika memang Yesus bukan Tuhan. Ya kan? Jangan takabur. Yesus itu Muslim. Jangan takabur. Yesus itu Muslim.
Di mana buktinya kalau dia Muslim? Di mana? Dia ada di Muslim sinagoga, itu di masjid dia. Dia dengarkan saudaraku, Bung, Muslim itu adalah orang manusia yang taat menjalankan perintah Tuhan. Apakah Yesus itu ingkar terhadap perintah Tuhannya? Yo, itu kan menurut Al-Qur'anmu, tapi tidak menurut Alkitabku. Coba Anda tunjukkan ke saya Yesus ingkar terhadap perintah Tuhannya. Coba tunjukkan di mana. Sekarang kan itu kan menurut Al-Qur'anmu. Kenapa itu menurut Al-Qur'anmu? Karena itu adalah filsafatmu. Tetapi filsafat saya bahwa Yesus pada saat itu masuknya di sinagoga. Jangan lari ke filsafat. Kita tidak sedang berfilsafat ini. Jangan bawa himne Plato. Filsafat itu ilmu nyata. Kalau Anda ada berfilsafat, berarti Anda tidak layak. Oke, saya tanya kepada saudara saya, Yesus itu ingkar terhadap perintah-perintah Tuhan atau taat? Dulu, saya baca dulu ayat Yudas ini tadi. Anda sesuai dengan terjemahan Anda. Bukan Yudas, 1 Yohanes 3 nomor 2. Bahwa itu 1 Yohanes 3 nomor 2. Jangan kemana-mana. Sebab memang ada beberapa orang tertentu yang telah 1 Yohanes mereka untuk Bung Tarsan. 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Berbeda Bang Zuma dengan terjemahan Anda tadi. 1 Yohanes 3 nomor 2, Bung. Anda membodohi orang Kristen. Anda membaca kitab lain. Yang saya tunjukkan 1 Yohanes 3 nomor 2. Endingnya aku bilang, endingnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Gitu loh. Jangan pura-pura linglung lah. Belum apa-apa juga sudah linglung. Anda tadi sudah salah menerjemahkan Alkitab saya yang saya berikan tadi, Yudas. Anda berbohong demi berdakwah. Bung, dalam Yudas itu Theos atau Krios? Jujur. Yuk, sini saya terjemahkannya. Itu di situ dikatakan Kurios. AC. Tunggu dulu. Tunggu dulu, saya baca dulu. Aduh. Parah ini. Jangan-jangan semalam Anda tidur pakai dasternya emaknya ini. Makanya salah konsen. Dengar, AC. Ya, AC, oke. Agak tuh. Atau karena programaneo artinya telah ditulis sebelumnya. Antropoi, orang-orang. Hopalai prokemenei artinya jamak, ya. Eustotokrimia adalah untuk penghakiman, ya. Terus anaknya. Nah, di sini tidak ada yang Anda katakan itu tadi Kurios. Apa sih? Anda baca apa itu? Saya baca Yudas tadi. Linglung orang ini. Saya tidak linglung. Yudas berapa yang Anda baca? Itu Yudas 14. Yang Anda ajukan Yudas 4. Yudas 1 nomor 4. La haula wala quwata illa billah. Itu yang saya cari, Bang Zuma sayang. Anda yang bawa bekal Anda ke sini, Anda mengatakan Anda bawa durian. Begitu bekal Anda dibawa ternyata isinya cendol. Lucu juga Bang Zuma. Anda yang lucu, makanya aku tertawa. Tengoklah ini. Berdakwah itu. Allah Akbar. Coba yang di bawah ini, coba bersalawat aja dulu yang di bawah, typing. Salawat aja kalian, sahabat-sahabatku. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Bahasa aslinya itu adalah di sini dalam terjemahan ini sesuai gramatikalnya itu adalah sebab memang kitab mana yang Anda bawa? Bung, kitab mana yang Anda bawa? Yudas pasal 1 ayat 4. Dari tadi saya bawa itu. Di situ Anda tidak sedang membaca original teksnya itu. Itu bukan original teks yang Anda baca. Yang telah sebelumnya ditulis tentang mereka untuk penghakiman ini.
yaitu orang-orang yang tidak saleh, yang mengubah kasih karunia Allah kita menjadi kebejatan dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jelas di sini Yudas Tuhan di situ apa? Tuhan di situ apa? adalah muridnya Yesus. Dan Yudas sendiri menuhankan Yudas. Yesus. Dengar. Tuhan di sana apa tulisannya Tuhan di sana? Tulisannya di Original sana. teksnya Iya. Tunggu saya baca dulu. Saya baca karena agak susah. Baru mau dilihat. Aduh, parah ini si Nole. Tunjukkan punya Anda kalau memang benar ada punya Anda. Mana? Yang Anda katakan Ya udah kurios. baca aja dulu. Baca santai aja dengan saya, santai. Saya santai juga dari tadi. Cuma memang suara saya seperti ini. Iya Suara sih. orangnya itu memang seperti ini. Oh, suara orang apa? Oh, Anda tahu suara orang lain aja lah. Aduh, Anda membuat saya nangis malam ini, Bung. Ya Silakan. udah baca original teksnya coba. Aku pengen dengar. Ketawa saya dengarkan tadi Anda baca original teks. Coba. Halo. AC. Halo. Ya. AC. Mereka adalah gang, sebab atau karena. Anda baca apa? Anda baca apa? Yuk, saya baca ininya, baca gramatikalnya. Saya baca Bahasa apa? gramatikalnya. Anda baca Yudas 1 nomor 4, kubilang. Saya baca itu. Bukan. Paraiset desan. Sebab ternyata apa yang Anda baca? Apa yang saya baca? Saya sudah bilang, saya baca Yunaninya. Kadang-kadang. Apa yang Anda baca itu? Anda baca original teks, tapi yang Anda baca bukan. Salah kitab Anda. Anda yang salah otak. Coba teman-teman yang lain boleh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini bahasa aslinya. Isiga progremamenoi antropoi hoi palai prokreminoi stoutou to krima abisein tentetou teu artinya teos hemon kari. Iya, terus. Asel geian kaiton monon despoten kai kurion hemon lesoun kristion arnomenou. Di sini tulisannya Theo. Theo itu Tuhan, itu yang diterjemahkan Allah. Nah sekarang untuk Yesus apa disebut apa dia di sana? Kurion lesou kristion arnomenou. Dia disebut Kurion, betul? Iya, Kurion. Ya udah, berarti bukan Theos kan? Ini sebelumnya itu Theos. Iya, yang dikatakan Allah itu yang melampiaskan hawa nafsu mereka, menyalahgunakan kasih karunia Allah, kasih karunia Theos. Betul itu. Tapi ketika berbicara mengenai Yesus, di situ disebut apa? Kurion atau kurios. Akar katanya, astagfirullahalazim ya Allah ya Karim ini anak. Umur kamu berapa sih coy? Saya kan memberikan yang benar. Kurion, hemon, leson. Ya, kurion itu bukan berarti pencipta langit dan bumi. La haula wala quwata illa billah. Ya silakan Anda berbahasa kalian, terserah Anda. Oke, kita kembali ke 1 Yohanes 3 nomor 2. Oke? Satu yang ya. Nomor 2. Anda masih bisa diselamatkan ini, Bung. Satu Belum Yohanes. para kali Anda ini. Silahkan Bang. Kalau Anda menyelamatkan saya bersyukur. Kenapa? Kalau orang menyelamatkan saya, berarti dia mengasihi saya. Ya, betul. Gitu dong. Itu baru satu bangsa, kalau satu tidak tanah sesuai, air. Nah, gini. Tetapi kalau tidak sesuai, saya bantah. Iya, silakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, Dulu Bang Zuma, ayat apa tadi? Berikan saya dulu. Saya lagi carinya, soalnya saya baca Alkitab manual. payah juga ini. Saya buka Alkitab manual soalnya. Mana tadi? 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 3 nomor 2. Nomor 2. Oke, silakan Iya. Bang Zuma. Anda lah yang baca, capek saya. Oh, saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang Yes. kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus, betul? Oh, jelas. Dalam Jelas. keadaan yang sebenarnya dia, betul? Ya, jelas. Jelas. Nah, dalam keadaan Yesus yang sebenarnya dia itu Tuhan atau bukan? Dia itu Tuhan yang berbentuk roh. Dan manusia Berarti kita berarti kita juga akan Tuhan yang berbentuk roh. Oke, yang dimaksud di sini kan kita berbentuk roh. Yang maksudnya ya di sini kita berbentuk roh, bukan Tuhan. Yang Yesus sama Bantu saya tertawa Bang Erik. Allahu Akbar. Masya Allah. Saudaraku, kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan dalam keadaan Yesus yang sebenarnya, kita akan sama seperti dia. Iya, samanya seperti apa? Samanya. Makanya pertanyaan. Loh. Jawabannya tuh Kita sama. akan sama seperti keadaan Yesus yang sebenarnya. Kalau Yesus itu, dengarkan, kalau Yesus itu perempuan, maka kita akan juga seperti perempuan. Kalau Yesus itu Tuhan, maka Anda juga Tuhan. Sama. Coba tanyakan orang Kristen, sama enggak pemikiran Anda? Silakan tanya. Tapi coba kalau Jangan tanya, Bung, Anda jujur. Kalau Anda ingin menjadi saudara saya, Anda jujur. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya yang Anda maksud tadi apa yang Anda ucapkan barusan? Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, betul? Dalam keadaan yang sebenarnya ini adalah wujudnya, artinya wujud Bang Zuma, wujud, mengerti bahasa asli. Iya, wujud yang sebenarnya Yesus itu apa? Bukan pencipta langit dan bumi, tapi yang dimaksud adalah wujudnya. Dan kita sama. Ya, kita akan melihat Yesus. Kita akan melihat Yesus jelas, dalam keadaannya yang sebenarnya. Artinya dalam wujud yang sebenarnya. Kan gitu kan? Udah. Ya. Dan kita akan sama seperti wujud itu. Betul? Kan sama. Emang apa wujud Yesus? Yesus itu adalah roh dan manusia juga roh. Berarti sama-sama roh. Iya, sama-sama roh. Emang kamu kalau mati jadi apa? Berarti yang makan semeja dengan Yesus itu roh. Ya roh. Berarti roh bisa makan. Ya nggak tahu. Saya nggak mau jawab kalau saya nggak tahu. Makan apa yang Anda maksud? Allahu Akbar, Masya Allah. Kudus tadi, ya itu memang benar-benar makan dalam bentuk Yesus sebagai manusia. Namun makan yang Anda maksud itu makan apa? Ya, itu kan Yesus mengatakan, aku akan makan minum semeja dengan kamu. Roh makan ya, roh makan. Nah, sekarang makanannya apa? Itu kalau Yesus, mana ayat yang Anda maksud itu? Kalau Yesus itu, ya, kalau Yesus itu Anda katakan roh, lalu kemudian Anda katakan dia makan apa? Iya, mana ayatnya? Itu ayat waktu dia di bumi atau setelah di surga? Di surga. Ayatnya biar saya mengerti di mana ayatnya. Bukan. Coba kita lihat di mana ayatnya ya teman-teman. Ada yang tahu nggak? Aku jadi lupa. Matius 8 nomor 11. Alhamdulillah. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur lalu duduk makan di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Ibrahim. La haula wala quwata. Nah, ini makan apa? Roh makan apa di sana? Ikan goreng roh.
Makan menyan. Saya nggak tahu. Itu tak dijelaskan makan apa. Aduh, ini gara-gara Dewa Molok loh ini Bang. Bang Berkat peringatan Nias. Ini gara-gara Dewa Molok ini. Ini Bang Zuma, begini. Kalau Anda mengatakan makan itu nggak boleh di surga, berarti Alkitab Anda itu kalau di surga boleh gitu. Bukan makan nggak boleh di surga, saudara. Anda mengatakan bahwa bahwa Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya itu adalah roh. Iya, dalam keadaan roh. Lalu ada yang salah di situ. Berarti Tuhan Anda kan roh, Yesus kan juga roh. Nah, dalam keadaan roh itu Anda juga akan sama dengan keadaan Yesus yang sebenar-benarnya. Betul? Sama, tetapi ada bedanya. Dia Tuhan, kita manusia. Di situ bedanya, sama-sama roh. Loh, tapi sama-sama roh. Begini, Anda dengan anjing itu dengan babi itu sama-sama daging, tetapi beda loh. Kamu manusia. Bukan begitu. Bukan begitu poin. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Bang Zuma, Dengarkan. Jangan Anda pelintir ke sana kemari. Dengarkan. Kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi. Berarti kita yang tadinya manusia menjadi. Berarti sesuatu perubahan makna, perubahan keadaan. Yang tadinya tidak sama menjadi sama. Yang tadinya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Yang tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan. Dengarkan dalilnya. Kita akan menjadi dalam bahasa Yunani itu apa? Ayo. Akan menjadi sama. Artinya sama itu kan sudah jelaskan tadi. Kita akan menjadi sama. Homoios. Sama. Jadi Anda Anda homoios. Anda akan homoios sama dengan seperti Yesus. Anda akan berhomoria. Kenapa lagi ke sana? Anda akan bersama. Bagaimana ceritanya ini? Jelaskan. Anda mau ngoceh terus, saya sudah jelaskan. Bersama sama-sama. Ini bahasa Yunaninya jelas kok. Dia jelas sekali mengatakan kita akan sama. Kita akan menjadi sama, homoios seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Emang roh itu bisa dilihat, Bang? Iya, berarti kalau saya ikutin perkataan Anda, berarti mukanya semuanya sama, pokoknya semuanya wujudnya sama, gitulah kayak gitu. Sekarang saya tanya, apakah roh itu bisa dilihat? Enggak, berarti seperti yang Anda katakan itu. Kalau saya kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Apakah roh itu bisa dilihat? Atau yang dilihat ini adalah manusia sehingga kita benar sama seperti Yesus? Bang Zuma, kalau menurut penafsiran Anda itu, berarti semuanya mukanya sama juga dong. Sama semuanya. Lah, bukan. Justru, dengarkan, Bung. Dengarkan. Justru ini menepis bukti Yesus itu bukan Tuhan. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya dia yang sebenarnya. Yang sebenarnya Yesus itu akan sama seperti kita. Tolak ukurnya, dengarkan, Bung. Sama seperti anjing dengan manusia. Anjing dan manusia itu sama-sama daging. Tetapi ada perbedaannya. Dia anjing, kita manusia. Sama-sama. Oke. Berarti sama-sama roh. Sama-sama roh. Tapi kita bukan. Terus kenapa bisa dilihat? Bung, kenapa bisa dilihat? Menjadi roh. Kita bisa melihat Tuhan setelah kita menjadi roh. Berarti kalau Anda punya roh, Anda berarti punya mata. Ya punya. Oh, roh punya mata. Punya. Matanya berarti ada roh mata aja melayang-layang gitu matanya. Hantu, matanya aja yang ada. Enggak, semuanya juga ada. Loh, berarti bukan roh. Itu roh yang bentuknya seperti wujud. Kalau wujud itu, Bung, kalau wujud itu jasad berarti. Emang menurut Anda roh itu seperti apa? Ayo. Kalau roh udah pasti jasad. Jasad mayat dong. Kalau dia bermata, dia berjasad, berarti dia bukan roh. Tuhan Yesus. Sebenarnya bukan di situ poinnya, Bung. Anda memplesetkan. Maksud dari ayat ini adalah kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya itu ukurannya kita. Kita ini apa? Tuhan atau manusia?
kita akan melihat Bung. keadaan yang sebenarnya. Artinya kita akan melihat Iya. seperti apa dia. Ngerti nggak bahasa Indonesia? Bang Seperti Zuma? kita. Seperti kita. Kita ini apa? Sebenarnya. Ya, kita ini apa? Kita ini apa? Iya. Saya sudah katakan Ya, kita tadi. manusia. Berarti Yesus, Itu adalah kita ini roh. apa? Dengar. Kita ini apa? Anda menjawab, kita ini manusia. Berarti Yesus? Tuhan. Berarti Turun. Assalamualaikum. berarti tidak sama seperti kita. Kita manusia, dia Tuhan. Ini dalil di Tipex, Bung. Harus di feedback. Persamaannya tadi sudah saya katakan. Persamaannya itu adalah sama-sama roh. Ya, kita manusia, dia Dia Tuhan. Sama enggak dengan hewan? Hewan itu sama-sama daging. Perbedaannya, hewan yang kitanya ini yang akan menjadi sama seperti Yesus. Kalau dia manusia, kita manusia. Kalau dia Tuhan, kita juga Tuhan. Sebab kita akan sama seperti dia. Zuma bertobatlah Bang Zuma. Kasihan Anda ini selalu berjemaah. Loh, kok jadi saya yang bertobat? Wah, ada peringatan ini. Kok ada peringatan? Saya sedang menerapi pasien saya. Kok ada peringatan? Piye toh, Mas? Anda jangan. Turun dulu bang, nanti naik lagi bang. Oke. Mas. Oke, saya ganti akun atau gimana? Enggak, Ganti akun ya? ini aja, ganti akun boleh. Oke, sip. Turun aja, nggak aja usah dulu. ganti, Bang. Saya tidak menyuruh Anda bertobat jadi orang Kristen, Anda. Saya cuma menyuruh Anda Tunggu bang. bertobatlah menafsirkan Alkitab dengan perspektif Anda yang tidak benar itu. Saya tidak menyuruh Anda menjadi orang Kristen, tidak. Karena pemikiran Anda itu sangat meleset. Ketika saya katakan Orangnya turun, bentar. pasti dia dengar, ada apa? Pasti dia dengar. Bentar bro, enggak dengar. Ganti akun, enggak dengar itu. Oh, nggak dengar. Oke. Yesus, dia datang sebagai manusia. Naik meninggalkan bumi sebagai manusia. Duduk di surga di samping Tuhan sebagai manusia. Turun lagi untuk yang kedua kalinya sebagai manusia. Menghakimi dia sebagai manusia. Ibrani 13:8 tetap manusia. Terus kapan kok tiba-tiba dalam keadaan yang sebenarnya kok bisa berubah jadi Tuhan? Sementara kita akan sama seperti dia. Iya, sama seperti dia, yaitu roh. Saya sudah katakan tadi, manusia itu dengar Bang Zuma. Aduh. Dengar dulu penjelasan. Dengarkan juga saya. Dengarkan. Yesus itu datang kedua kalinya sebagai roh atau sebagai manusia? Sebagai roh yang mewujud manusia. Ya udah bukan wujud daging lagi. Bagaimana dia mau berkomunikasi dengan manusia untuk kedua kalinya nanti kalau dia datang dalam bentuk roh? Kau akan dipanggil Nias. Sampai mulutnya Yesus robek. Nias. Kau tidak akan dengar karena dia roh. Kecuali dia pakai daster putih, baru ketahuan. Ada hantu melayang-layang. Aduh, saudara Nias, Anda jangan akal-akalan dong. Yesus turun sebagai manusia. Matius 16 nomor 27. Saya harus dengar Anda atau kita harus saling mendengarkan? Kita harus saling mendengarkan untuk saling mengisi satu sama yang lain supaya ada yang menjadi sehat, kan gitu. Saudaraku, bolehkah dikatakan roh itu sebagai manusia? Jawab saya. Terus ya sudahlah, aku udah malas menjawab sama Anda. Harus dengar Anda terus saya dari tadi. Enggak, ini tak cara saya menerapi saudara saya sendiri. Sekarang bisa tidak roh itu disebut sebagai manusia kalau dia hanya roh? Bung, bisa enggak roh itu disebut sebagai manusia kalau dia hanya roh? Bisa enggak? Pertanyaan saya ulang. Bolehkah roh itu disebut manusia ketika dia hanya tinggal roh, Bung? Saya jawab, dan nanti saya jawab, Anda ngomong lagi.
Anda ini kan Enggak maunya loh. akan ngomong terus sepos Anda dulu. Saya begitu cara saya terapi pasien. Bolehkah roh itu disebut sebagai manusia kalau dia tinggal roh saja? Ya, terapi pasien itu Anda harus ngomong terus ya supaya omongan orang itu tidak didengar gitu ya. Oh iya iya ya. Silakan Ya, Bang. oh ya udah silakan. Coba, bolehkah roh disebut manusia tanpa jasad? Silakan. Silakan Bang Juma ngomong terus. Itu Aku kan mau marah. Segitu aja kok ngambek. Kita kan mendengarkan teman. dulu. Dulu kan Nanti- kita di SMA kan kita satu kelas. Anda nanti Kamu kalau kan saya- sering nyontek. PR-nya kan aku yang kerjakan. Kok sampai segitunya? Anda ngomong terus dari tadi ya. Saya mau diam. Saya bertanya, apakah roh itu yang tanpa jasad boleh disebut sebagai manusia? Tanya Budi. Apa jawaban Wati? Kita dengarkan. Teng neng. Silakan. Udah. Kewalahan juga kan kalau saya tidak menjawab. Nanti saya jawab nyorocot lagi. Mana jawabannya ini? Saya nggak mau jawab. Anda berbicara aja dulu. Sudah, aku udah diam loh. Capek aku tertawa dari tadi. Oh benar, Anda sudah bilang. Bolehkah roh disebut manusia ketika roh itu tanpa jasad? Jawab. Udah berikan saya waktu. Iya, Oke. silakan Puput. Lanjut. Oh, kalau tanpa jasad ya bisa disebut sebagai manusia. Karena kenapa? Manusia yang dimaksud adalah bukan jasadnya tetapi adalah pribadinya. Yang dimaksud itu adalah pribadinya. Karena ketika manusia mati dan masuk di dalam surga, apakah disebut roh? Tidak. Dia tetap disebut sebagai manusia yang berbentuk roh. Kenapa dia disebut sebagai manusia yang berbentuk roh? Karena Tuhan memberikan rohnya kepada manusia itu sendiri. Nah, manusia itu adalah ketika masuk surga nanti adalah roh. Kenapa dia adalah roh? Karena wujudnya sebagai manusia sudah mati. Kalau dagingnya masih masuk ke surga itu sangat lucu ya. Nah, ketika Anda berkata tadi bahwa Tuhan itu tidak bisa menjadi roh. Nah, kalau Tuhan jadi roh tidak bisa dilihat. Ketika Musa waktu Tuhan memberikan 10 firman Tuhan, dia datang ke bumi itu sebagai roh dan Musa bisa mendengar suaranya. Itu buktinya. Tadi Anda berkata, bisa tidak manusia mendengar kalau Tuhan itu berbentuk roh? Bisa. Kenapa bisa? Contohnya Musa. Ketika Musa di Gunung Sinai mendengar Tuhan itu di dalam bentuk roh, Bang Zuma. Bahkan dia melihat pinggul Tuhan pada saat itu. Karena dia tidak bisa melihat wajah Tuhan. Karena kalau dia melihat wajah Tuhan dalam bentuk wujud roh, dia akan mati pada saat itu. Begitu Bang Zuma. Jadi jangan seenak jidatnya menafsirkan Alkitab. Tidak boleh. Ya, situ yang sudah menafsirkan kok. Pertanyaan saya, bolehkah roh itu disebut manusia? Anda mengatakan boleh. Yang saya tahu, roh tanpa jasad itu hantu. Ya, itu menurut Jasad saya. tanpa roh adalah mayat. Iya. Kok sekarang roh disebut manusia? Gimana ceritanya itu? Sekarang begini, itu pemikiran Anda atau pikiran saya? Lah, itu pikiran saya, pengetahuan saya. Bahwa roh manusia itu bukanlah manusia. Nanti dikatakan manusia ketika roh dan jasad itu menyatu. Iya, saya katakan sama Anda, jangan paksakan pengetahuan Anda kepada saya, karena pengetahuan saya seperti itu. Dan semua pengetahuan orang Kristen juga seperti itu. Hanya orang Muslim yang berpikiran seperti itu. Kan begitu, kita berbeda. Kan sudah jelas. Jadi jangan paksakan. Nggak bisa. Saya nggak paksa. Ya Saya nggak sudah. paksa. Saya hanya menghela napas panjang. Kalau Anda nama, kenapa Anda ngotot? Kan Anda nggak maksa, Anda ngotot, kan gitu. Berarti Saya nggak ngotot juga. Saya cuma berotot. Oh iya, ya terima kasih lah Bang Zuma kalau nggak ngotot. Terima kasih. Ada orang yang menilai kok di bawah. Iya, begitu dong. Anda masih di Nias ini tinggal.
Artinya santai kok. Saya bukan ini ya, saya di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Iya, Atau iya, saya mau iya, iya. share. Saya tidak pernah takut di dalam Tuhan. Karena saya tahu Tuhan yang memberikan saya hidup di dunia ini dan Tuhan juga yang akan mengambil saya. Tuhan sendiri mengatakan jangan takut kepada orang yang bisa membunuh daging tetapi tidak bisa membunuh jiwamu. Itu yang saya takutin. Tuhan yang di atas. Saya tidak pernah takut sama. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Bolehkah kita lanjut? Silahkan. Oke. Jadi kita akan sama keadaannya seperti Yesus. Iya, Oke. sama seperti roh. Saya sudah Iya. katakan. Anda roh, Sama roh. Anda roh, Yesus roh. Iya, Oke. Berarti Oke. keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah roh. iya. Nah, lalu bagaimana caranya kemudian di surga nanti Anda makan minum? Emang Anda tahu kalau roh itu tidak bisa makan? Ada ayatnya. Loh, bagaimana ceritanya yang bisa makan itu yang ada ada lidahnya, ada giginya, ada lambungnya. Berarti Roh. Anda sudah mengetahui bentuk roh itu seperti apa? Lah, Loh juga. Seolah-olah Anda sudah mengetahui bentuk roh itu seperti apa loh. Kalau Anda berbicara seperti itu. Nah, saya mau tanya seperti sama Anda, emang bentuk roh itu seperti apa? menurut saudara, Kalau menurut saya sesuai Alkitab. apa di dalam Alkitab? Roh mempunyai tangan, roh mempunyai wajah. Semua mempunyai, roh mempunyai kaki. Oh ya? Oh iya. Di mana itu tertulis? Banyak itu ayatnya. Kalau saya cari sekarang itu udah nggak bisa. Tapi saya sudah baca. Tandunya ada nggak tandunya? Tandunya. Ada nggak Di tandunya? mana? Saya baca yang sudah baca. Jadi menurut saudara, manusia itu terdiri dari jasad. Jasad itu kan biologis kita. Roh itu juga biologis. Kalau menurut saya manusia itu Tritunggal. Jangan ke sana dulu, itu konsep konyol. Ini yang saya tanya, jasad kita ini loh. Jasad ini kan terdiri dari biologisnya kita. Nah, apakah roh itu juga biologis menurut saudara? Ada yang nelpon ini. Bentar, ada yang nelpon. Bentar, Pasti loh. pasien juga itu. Ada yang nelpon, izin bentar. Iya. Pasti disuruh turun ini. Turunlah kau, bikin malu kita. Ganti sama yang lain. Roh manusia. Ternyata Gimana roh. ceritanya manusia itu? Ya, gantikan saya sementara lah. Bang Wata, Bang Erik, atau siapalah. Sakit perutku ketawa dari tadi ini. Allahu Akbar. Tes. Dengar nak? Ya. Iya dengar. Ya, takut saya pernah dengar di sini kalau udah ada orang nelpon akan suaranya hilang. Enggak. Bagus kok tadi suaranya bagus. Jernih. Saya percaya roh itu adalah roh. Roh itu mempunyai pribadinya roh. Yang dimana roh itu juga sama seperti bentuknya seperti manusia. Tetapi dia bukan tubuh. Dia bukan jasmani. Itu perbedaannya. Karena manusia itu terdiri dari 3. Yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Begitu Bang Zuma. Menurut saya. Nah, kalau roh itu biologis. Beda kan? Enggak 3 selengkapnya. Biologis itu yang artinya itu seperti daging, seperti apa yang kita bisa pegang, itu namanya biologis. Nah, bukankah usus lambung kaki itu adalah daging, adalah yang kita lihat saat sekarang. Sementara roh itu ada dimensi yang tak terlihat. Ya iya, tapi apakah dia tidak mempunyai berbentuk? Kalau menurut Anda emang roh itu tidak berbentuk begitu? Lah, sekarang siapa yang bisa melihat roh? Yuk, Musa aja bisa melihat Tuhan loh. Loh, di mana Musa melihat Tuhan? Di mana? Nah, di dalam Alkitab itu katanya Anda sudah membaca Alkitab kami dari enggak. Wahyu. Berarti kalau Anda memaksakan malaikat yang dilihat oleh Musa ini adalah Tuhan, berarti bohong dong. Keluaran 33. Gimana tuh? Yang jelas di situ Tuhan melihat Musa melihat Tuhan. Melihat Tuhan yaitu pinggulnya saja yang dilihatnya.
Itu bukan Tuhan itu. Anda kalau Anda berkata itu bukan Tuhan, tapi Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan aku membawa engkau ke tempat. Itu malaikat yang diperintahkan oleh Tuhan dalam penglihatan Musa alaihissalam. di situ Bang Zuma, saya bahas ketika Musa di Gunung Sinai menerima hukum Taurat. Ya itu malaikat itu bukan Tuhan. Kalau yang Anda katakan tadi itu ketika memimpin bangsa Israel yang dimana pada siang hari akan menjadi tiang awan dan di malam hari akan menjadi tiang api, itu malaikat. Itu malaikat. Itu malaikat. Berikan ayatnya kalau itu malaikat. Oke. Silakan. Oke. Dengan ayat yang seperti yang saya katakan tadi ya, saya lupa di mana ayatnya. Ayat yang tadi. Iya, sambil dibaca juga, kau buka data juga, Keluaran 33 nomor 20 ya. Sambil dibaca juga, Bang Juma juga nyari. Iya. Nah, Keluaran 33 nomor 20, silakan. Sekalian sama-sama. Kan jelas itu kan? Keluaran 33 nomor 20, dibaca juga di situ. Keluaran 33 nomor berapa? 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah itu. Udah. Berarti bohong Musa, bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Loh, ini kan yang Tuhan katakan di sini kan wajahku, bukan badannya. Loh, Anda ketawa. Tadi yang saya katakan bisa melihat apa? Anda tadi saya katakan Intinya kan melihat kan? Kan melihat kan? Intinya melihat apa tidak di situ? Enggak, di sini yang saya maksud, di sini yang dimaksud wajah atau bukan? Loh, Anda bisa membaca tidak? Di situ aja tulisannya. Yang saya katakan tadi yang bisa dilihat Musa adalah pinggulnya Tuhan. Anda harus mengerti bahasa kalau saya. Seandainya aku cuman hanya bisa melihat kakimu itu, tapi aku tahu itu kau gitu. Berkat. Ini kakimu. Nah, itu gimana tuh coba? Sama enggak itu? Berarti kan bisa melihat kan? Berarti aku bisa melihatmu. Aku bisa melihatmu, tapi walaupun hanya kaki. Yo iya, cuma melihat kaki. Di sini kan Tuhan katakan di sini apa? Dia masih belajar bahasa yang baik. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Tidak tahan memandang wajahku. Wajahku. Melihat bokong bisa ya? Itu ada ayatnya kok. Ini kita orang Yahudi dari Musa sampai itu malaikat tuyul. Kalau Anda berkata malaikat, berikan ayatnya kalau itu malaikat. Saya juga cari ayatnya dulu. Saya nggak perlu cari. Saya katakan sekali lagi, yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai itu adalah malaikat. Yang dilihatnya itu malaikat. Itu menurut kitab saudara, bukan menurut saya. Kitab kami yang datang itu adalah Tuhan. Mau siapapun orang Kristen katakan itu adalah Tuhan. Oh, itu orang Kristennya berarti Kristen bahlul yang tidak pernah belajar Bible berarti. Dia harus jadi muridku juga berarti. Berikan saya siapa orang Kristen yang menganggap itu adalah malaikat. Berikan saya siapa orang Kristen. Kalau di kitabmu jelas sekali yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Bang Zuma, jangan berasumsi. Berikan saya orang Kristen yang menganggap itu adalah malaikat. Saya tidak berasumsi. Itu sudah ada di dalam kitabmu. Baca Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 baca. Anda sudah melenceng lagi. Tadi Anda berkata bahwa yang datang kepada Musa itu adalah siapa? Malaikat. Tetapi saya tanya sama Anda, menurut orang Kristen mana? Lalu Anda berlari ke sana. Berarti orang Kristen itu membantah kitabnya sendiri. Berarti mereka harus diceboin pakai air kima 1 sendok. Kalau wajahku. Baca. Kisah Para Rasul 7. Di Keluaran 3 nomor 2 baca. Keluaran 3 nomor 2. Buka. Baca dulu mana tadi yang di mana dia ketemu Tuhan itu. Keluaran 3 nomor 2. Buka. Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Malaikat yang menempat
Menampakkan diri kepada Nabi Musa di Gunung Sinai ketika dia menerima wahyu. Mana? Baca, kamu baca, berani kamu baca? Keluaran 3 nomor 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya Itu dalam ketika nyala api. itu ketika pertama kali ketemu Musa. Itu beda. Yang saya katakan ketika Nah, Tuhan ketemu lalu Musa. yang Anda maksud di mana? Yang di Gunung Sinai kan? Iya. Sudah. Ketika Nah, dia baca Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Jangan malu-malu, baca. Tuhan memberikan 2 loh batu itu, Tuhan menulis dengan tangannya sendiri. Baca Kisah Para Rasul 7:38. Berani nggak baca? Ayo, mulai gemetaran. Saya tidak gemetaran, saya tidak pernah gemetaran dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah sumber Yuk. kebenaran. Ya udah baca Kisah Para Rasul 7:38. Ya saya baca ini, saya lagi cari. Berani karena baca? Berani? Ngapain takut? Berani nggak? Ya, coba Anda baca. Pingin dengar saya. Oke, silakan. 38 ya? Baca bismillah dulu sebelum baca. Lanjut. Musa inilah yang menjadi Baca pengantara. dong. Hah? Saya baca ini. Iya, silakan. Musa yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman untuk menyampaikannya kepada. Siapa yang berfirman kepada Musa di Gunung Sinai? Siapa? Loh, itu kan beda versi ini. Yang dimaksud Kisah Para Rasul ini beda. Loh, kamu tahu? Loh, Emang Musa berapa kali ke Gunung Sinai? loh, Jawab saya. ketika dia pertama kali ketemu Tuhan. Berapa kali? Berkali-kali. Tidak, di Gunung Sinai ketika dia menerima firman berapa kali dia ke Gunung Sinai? Jawab. Berkali-kali dia ke Gunung Sinai. Berarti dia banyak kali menerima Torah. La haula wala quwata illa billah. Pertama kali Musa Subhanallah, maha suci Allah. umat Israel. Satu perintah satu Bang Zuma. Satu perintah satu. Berarti 10 perintah 10 kali nih turun. Loh, berarti kalian tidak memahami Alkitab, tetapi sok-sokan baca, sok tahu Alkitab. Ya udah, coba tunjukkan. Ini yang pertama, Nabi Musa alaihissalam di Kisah Para Rasul 7 nomor 38 menerima firman dari malaikat di Gunung Sinai. Yang kedua tertulis di mana? Jawab. Yang kedua itu ketika, kan gini ceritanya, saya tidak tahu di mana ayatnya. Ngarang. Enggak ada. Abang lu bunyi lah. Bilang aja gitu. Baru Anda mengatakan, Anda tidak ngerti firman yang aku bacakan, Bang Suma. Kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, Bang Suma, pasti kau ngerti apa yang saya katakan. Bilang aja gitu. Kau tinggal bilang begini. Dalam kitab, bilang aja gitu. Biar kita semua ini jadi bodoh semua sekalian. Ada kena stroke ya? Enggak, Anda yang aneh gitu loh. Anda mengatakan Nabi Musa alaihissalam itu menerima banyak firman berkali-kali ke Gunung Sinai. Mana dalilnya? Kalau saya tunjukkan dalilnya, saya cari dulu, berikan saya waktu. Tetapi kalau Anda tidak memberikan saya waktu. Berapa menit? Ya, saya cari dulu lah. Emang Berapa segampang menit? kita baca ulang. Itu kan kita baca ulang. Loh, Berapa menit? saya tidak tahu kan, harus saya baca ulang lagi kan? Iya, Yang tapi penting, ngakunya STT. Semua orang STT, sekolah tipu-tipu. Ngakunya sekolah tipu-tipu. Dengarkan Bung, dengarkan. Ini saya bantu ya. 2 Korintus 4, dengarkan. 2 Korintus 4 nomor 18. Dengarkan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan yang kelihatan adalah sementara sifatnya, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Musa alaihissalam itu tidak pernah melihat Tuhan. Karena Tuhan itu kekal, maka Tuhan itu tidak bisa dilihat. Oke?
Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan dilihat oleh Musa, mana dalilnya? Saya sudah menunjukkan yang dilihat Musa di Gunung Sinai itu adalah malaikat. Kalau tidak percaya, Anda baca lagi di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Oke? Ini Musa ini yang diceritakan ini. Musa ini yang diceritakan ini. Kisah Para Rasul 7 nomor 53. Jadi saya katakan Anda kalau mau melunakkan sedikit hati Anda dan membuka sedikit pikiran Anda, sebenarnya Anda masih bisa diselamatkan dari kesesatan ini. Oke? Sambut tanganku. Gak usah pun Mari apa-apa, kita bersyahadat menuju Allah, Tuhan yang sebenarnya. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat. Genggam tanganku, mari kita bersyahadat menyembah Allah, Tuhan yang sebenarnya. Katakan tidak pada Tuhan bentuk manusia. Pasti ngambek, pasti merajuk. Anda ngambek. Kalau Anda mau bicara, silakan bicara. Ya orang cuma nyanyi kok. Kan Anda mengatakan Musa bertemu Tuhan, mana dalilnya? Saya katakan yang ditemui Musa di Gunung Sinai itu adalah malaikat. Aku punya dalil. Ayo lembutkan sedikit hatimu. Silakan Anda Anda. aja pun. Seolah-olah Anda itu sudah menjadi panutan. Anda bukan sekelas rasul. Anda juga sama-sama hidup saja. Saya bukanlah rasul, tapi saya mampu menjelaskan titik kebenaran-kebenaran yang Anda harusnya imani dalam kitab saudara sendiri. Jangan Anda tolak. Anda panutan saya menurut pendapatan Anda. Jangan Anda tolak. Yang datang kepada Nabi Musa di Gunung Sinai itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Ya. Anda iyakan atau tidak? Jawab. Ya. Nah, begitu lembutkan hati saudara, pelajari kitab saudara dengan hati dan akal sehat, insya Allah Anda akan menuju kepada hidayah. Gitu. Iya, terima kasih Bang Lukman. Terima kasih. Ya, begitu saudaraku. Masih ada yang lain mau diterapi lagi? Silahkan. Ini yang bukan partai mau diterapi atau pasien atau apa ini? Pengantar pasien. Ayo pasukan angkat tanganmu. Pasien. Oh, pasien juga. Ya, Apa keluhannya, Bang? Ayo kita angkat tangan. Udah mulai. Ini sudah pernah. Ini kalau saya lihat di orang ini pernah daftar TNI nggak lulus. Gila tentara berarti. Kok tentara gila digaji. Lucu juga Bang Zuma nih kalau berasumsi Alkitab. Loh, kok saya jadi berasumsi, Bukan Mbak? partai Kau tadi ini. sudah mengakui. Kau tadi sudah mengakui. Ya sudah. Kau asumsi. Saya aku saja kok. Tapi nanti kalau saya tidak mengakui, aku tidak ngotot. Enggak loh saudaraku, kan kita mencari data di mana tertulis. Kan saya sudah menunjukkan datanya. Kemudian di dalam kitab saudara 2 Korintus 4:18, sedangkan yang tak kelihatan itulah yang kekal. Kalau Tuhan itu kelihatan, berarti dia tidak kekal berdasarkan kitab saudara. Nah, Anda mengatakan pinggulnya dilihat, berarti Tuhan tidak kekal. Berarti yang dilihat Musa itu bukan Tuhan. Karena yang dikatakan Tuhan itu tidak terlihat. Karena yang tidak terlihat itulah yang kekal menurut 2 Korintus 4:18. Ini saya membantu loh ya. Ini kitab saudara. Ya silakan Nah. bantu Bang. Anda profesor saya, Anda panutan saya. Silakan. Jangan marah gitu lah. Saya tidak marah. Anda menyalahkan Anda lebih pintar daripada saya, silahkan. Saya memberi kesempatan. Bukan lebih pintar.
Anda itu lebih pintar dari saya, tapi pintarnya pintar berkelit kan gitu. Oh, gitu. Iya, terima kasih. Iyalah. Kalau saya kelebihannya bisa menunjukkan data sesuai yang Anda minta. Saya kira kelebihannya Anda eksegesis tadi. Oh enggak, ini bukan eksegesis karena sudah tertulis di situ. Itu Iya. tertulis. Iya, Musa iya. inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Iya. Gunung Sinai. Tuh. Mm-mm. Kamu Iya. telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Berarti yang menyampaikan bukan Tuhan, tapi malaikat-malaikat. Saya tidak menafsir. Ini data. Kalau tidak diimani ya itu tidak ada hak saya untuk melarang Anda untuk tidak mengimani kitab Anda sendiri. Kan gitu, Bang. Atau kalau Anda ingin lebih keren, ya suruhlah kitab Anda ini dirubah supaya tidak ada malaikat. Di situ tulis aja Tuhan. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, itu baru nggak bisa kita tunjukkan lagi karena sudah direvisi. Gitu loh. Ada nggak saksinya itu Bang Zuma? Yang Malaikat mana? itu yang memberikan Nggak ada firman, karena menyampaikan. cuman Musa seorang diri sebagai manusia di sana. Bagaimana Harun dengan Rasulullah? Jangan salah. apalagi tuh? Coba. Ya, Itu ya. Yosua itu. Hah? Jangan sembarang. Siapa yang ikut dengan Musa naik ke Gunung Sinai? Yosua. Hah? Yosua bin Nun. Yosua bin Nun. Yosua bin Nun. Di mana tertulis itu? Sedangkan Harun saja yang adalah nabi bagi Musa itu tidak ikut. Dia menjaga kaumnya Musa alaihissalam. Tapi kemudian Kamu kira Yosua itu siapa? Bukan nabi gitu. iya, coba tunjukkan di mana tertulis Yosua ikut menyaksikan firman diberikan kepada Nabi Musa. Tuhan di sini Bang, langsung cari langsung dapat. Di mana tertulis? Yang penting ketika itu ada Yosua di situ, tapi dia jauh, bukan pas di tempat Musa. Ya silakan Anda Aduh, ketawa. ketawa saya malam ini habis stoknya, nggak bisa lagi tertawa aku buat. Nanti saya belikan Bang Juma. Udah, jangan melucu lah. Saya belikan lagi nanti Bang kalau stok Iya. ketawa. Balik berapa? Balik goceng. Aduh, udahlah Bang Erik silakan saudaraku, saya rehat dulu 10 menit lagi minum Ya, kopi tapi dulu, bentar Bang tetesan Juma. dulu. Ini ada Merenungkan yang dan bukan mendoakan partai. saudara berkat ini. Yang bukan partai ini tadi nantang Abang di bawah. Tadi katanya naikin saya. Jadi dia ngotot tuh typing itu naikin saya. Juma itu ketar-ketir. Naikin Ya kan siapa? tadi Takut udah ya. bilang angkat tangan. Angkat tangan. Takut ya katanya. Naikin saya. Takut ya katanya. Halo, bukan partai. Bang Zuma. Apa? Tidak akan ketar-ketir sama Bang Zuma. Oke. Karena saya Iya, nggak penting pun kenapa harus ketar-ketir Bang. Aku ini saudaramu loh. Ewako Bang. La ilaha illallah Bang Zuma. Tiada Tuhan selain La Allah. ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya. Sekarang berbagai cara ya typing orang untuk supaya bisa naik ya, berbagai cara dia bertyping ya. Oke. Iya. Gak apa-apa, kita silaturahmi gak apa-apa. Kan udah aku bilang, kita ini semua saudara. Iya. Iya. Abang di mana Bang? Di Lampung Utara. Oh, Lampung Utara, Masya Allah. Salam sama saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya, Keluarga Bang. salamnya dari Bang Suma untuk saudara-saudara di Lampung. Semoga Abang sehat selalu ya Bang ya. Amin. Kalau yang menghibur seperti saudara kita berkat peringatan Yas ini pasti kita sehat terus. Awet muda ya. Senam bibir, senam Hilang otak. keriput. Sangat Hilang memberkati keriput. saya malam ini Bang. Iya. Saya makin Ya, percaya semoga- bahwa itu adalah Tuhan. Kita doakan supaya saudara dapat hidayah, dilembutkan hatinya, Amin. menerima kebenaran, gitu ya. Amin. Dengan Islam Anda akan menjadi orang yang percaya kepada Yesus sebagai nabi. Bayangkan, coba indahnya gitu loh. Yohanes 17 nomor 7. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan hidup kekal itu mengenal Yesus yang Engkau utus.
coba. Iya, Berarti Islam mengenal sudah duduk pada perkara dua ini. dia itu YHWH bukan Allah. Siapa? Yang Tuhan, yang Yesus maksud di situ adalah YHWH, bukan Yang Allah. satu-satunya itu. Ya iya, itu Yang ya. satu-satunya itu. Berbeda Allah dengan YHWH itu berbeda. Tapi kenapa di kitab saudara bukan tertulis YHWH tapi tertulisnya Allah? Ya itu kan ada sejarahnya. Jawab saya. Saya sudah katakan sama Bang Erik sebelumnya. Kok jadi ada sejarahnya? Kenapa Anda tertulis YHWH? Kenapa? Sejarahnya dituliskan oleh LAI. Kenapa? Yo, supaya. Kenapa jadinya YHWH? Loh, saya mau menjelaskan atau Anda mau ngomong terus lagi ya? Sudah, kalau Anda mau ngomong terus. itu merepet lagi dia, merajuk lagi. Nanti ku belai rambutmu. Santai aja. Berdiskusi sehat. Kalau orang lain berbicara hargai. Begitu. Kalau secara Anda saja tidak menghargai orang lain berbicara, bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Oke, lanjut. Oke, aku diam. Silakan. Oke, silakan. Iya. Anda tadi menanyakan Diamlah aku ini. Alkitab ini ditulis Allah. Ya kan? Yang pertama, Alkitab LAI ini Iya. pertama itu salah satu penerjemahnya itu adalah orang Muslim. Yang mana ini ngomong? Itu yang pertama. Dan Yang itu kedua, tidak bisa direvisi lagi. Hah? Dan tidak bisa direvisi lagi. Dan tidak ini- bisa direvisi lagi. Ini kan akan direvisi. Saya tidak tahu direvisi atau belum terjemahan. Loh, tapi kan selalu direvisi. Dari babi menjadi babi hutan. Bentar lagi babi konde. Yo. Karena Kenapa kan kita- giliran Allah nggak bisa direvisi? Kenapa? Begini, kita ini akan belajar terus. Kenapa baru sekarang ketahuan? Karena sekarang ini semakin pemikiran terbuka, ilmu itu akan semakin datang. Oh, ini sebenarnya dalam bahasa aslinya seperti ini. Kita baru mengerti di situ. Nah, jadi yang sebenarnya apa artinya? Yang sebenarnya di situ apa? Ya, semua Alkitab ini ditulis dalam YHWH itu. Dari Kejadian sampai Maliaki itu YHWH. Dan yang Yesus maksud di situ adalah YHWH, yang dimana orang Yahudi pada saat itu adalah menyembah YHWH yang disebut, yang mereka panggil dengan Adonai. Kenapa Yesus pada saat itu tidak langsung menyebut YHWH? Karena orang Yahudi pada saat itu memanggil Tuhan itu, bahkan sampai sekarang itu dengan sebutan Adonai. Karena mereka takut menyebut YHWH itu, karena nama YHWH itu adalah nama yang kudus. Jadi mereka takut. Itu dia bahasa Alkitab yang aslinya. Saya tahu tulisannya itu semuanya YHWH. Makanya kalau kita mau mengerti ya, karena pemikiran kita ini terbatas dengan bahasa orang. Ada orang yang bisa mengerti bahasa orang lain dengan mudah, belajar sebentar sudah mengerti. Dan ada juga orang yang belajar bahasa orang lain itu lama prosesnya. Tetapi bahasa aslinya itu ya YHWH. Yang dimaksud Yesus itu adalah YHWH, bukan Allah di situ. Makanya kalau saya percaya bahwa Yesus bukan Tuhan sekalipun, saya tidak akan masuk Muslim. Saya pasti masuknya Bagaimana kalau misalnya dua nama satu pribadi? Bisa nggak? Dua nama satu pribadi. Iya. Bisa nggak? Bisa. Ya bisa. Nama Yahweh sendiri itu Oke, bisa. Oke. Bisa nggak satu nama dua pribadi? Satu nama dua pribadi? Ya nggak bisa. Nah, nggak bisa. Tapi kalau dua nama satu pribadi bisa? Bisa. Oke. Kalau Yod-Heh-Vav-He adalah nama dan Allah adalah nama, bisa nggak kedua nama ini ternyata pribadinya adalah sama, satu? Ya lihat sejarahnya dulu, benar atau enggak? Tunggu. Jangan kayak gitu. Karena di dalam kitabnya Nabi Musa jelas sekali diterangkan ketika Musa kemudian mengucapkan kalimat tauhid kepada kaumnya. Lo yihye leka Elohim akhirim penei. Jangan ada Tuhan ilah lain di hadapanku. Sama. Di kami juga ada kayak gitu. Ilah lain. Jangan ada ilah lain. Makanya kami tidak mengilahkan selain Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Tapi namanya berbeda, surganya juga berbeda. Kan tadi kita sudah sepakat. Boleh satu pribadi, dua nama yang berbeda. Betul?
Tapi Anda tidak bisa menunjukkan kalau Allah itu adalah YHWH. Tidak bisa. Anda belum bisa menunjukkan. Tuhan itu nggak bisa dilihat, Paman. Kan tadi sudah dibacakan datanya. Berikan bukti kepada saya kalau Allah itu yang kita temukan tadi di datanya itu adalah yang berfirman, menyampaikan firman adalah malaikat. Di dalam pengajaran Paulus yang kekal itu tak bisa dilihat. Anda sekarang minta nunjukkan apakah sama fisiknya? Gak bisa. Laisa kamislihi syai'. Itu disifati oleh Tuhan. Makanya ketika kita mengatakan satu pribadi 99 nama boleh. Tapi satu dengar satu nama 5 pribadi, 2 pribadi, 3 pribadi itu nggak bisa. Ya bisa, kenapa bisa? Karena seperti manusia punya tubuh, punya jiwa, punya roh, tetapi satu. Ya kan tadi bilangnya tidak bisa. Iya. Mana buktinya? Jadi gini, Bung, gini. HWH. Mana buktinya? Loh, di dalam kitabnya Nabi Musa, dengarkan, di dalam kitab Kejadian 17 nomor 7, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi berikrar, mengambil sumpah, mengambil janji, wahai Abraham, inilah perjanjian kekalku, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Adakah yang bisa membantah perjanjian Tuhan ini? Siapalah kita ini yang akan membatalkan itu? Hanya oleh karena Tuhan di dalam kitab saudara bisa menjadi manusia, dibunuh dan dipersembahkan kepada dewa Molok. Sementara Tuhan di kami tetap laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk, sama seperti yang ada dalam kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Anda sudah mengakui satu pribadi 2 nama bisa terjadi, kayak Bang Suma. Di Makassar dipanggil Bang Suma, di tempat kerja dipanggil dia sebagai sensei, di tempat organisasi dia dipanggil Bang Zul dan seterusnya. Bisa, tapi pribadinya satu. Nah, sementara yang disifati oleh Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada manusia, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan bahasa yang diketahui oleh kaum di mana Tuhan itu berfirman. Di sini Keluaran itu 3, Bang. Di sini Keluaran 3:15 Yesus Tuhan berkata apa? Yang dimana dia mengatakan YHWH itulah namaku untuk selama-lamanya. YHWH. Oh, bukan. YHWH itu gelar, Bung. Dia yang ada dan akan ada, alias kekal. Bang Erik, kalau kekal di kita dia disebut apa, Bang Erik? Ya, karena gelar itu sehingga orang yang Yahudi sampai saat ini berani menyebut YHWH daripada berani menyebut Elohim ya. Oh enggak, Anda salah. Anda salah. Iya. Dengarkan. Yod-Heh-Vav-He, YHWH itu adalah gelar. Ingat. Saya katakan kepada saudara, dengarkan. Ada yang disebut hewan, ada yang disebut manusia, ada yang disebut malaikat, ada yang disebut tumbuhan. Oke? Ada juga yang disebut Tuhan. Tuhan ini nggak boleh diganggu gugat. Tuhan namanya nggak boleh sembarangan disebut. Yes, itu sepakat kita. Makanya ketika di dalam kitab Ulangan 6 dikatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku aku belum menyatakan kepada mereka. Tapi faktanya Abraham sudah memanggil Tuhan itu dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He. Berarti Yod-Heh-Vav-He itu bukan nama pribadi, tetapi gelar. Yod-Heh-Vav-He itu bermakna yang ada dan akan ada dan akan tetap ada, alias kekal. Qadim. Mana ayatnya bahwa Abraham menyembah YHWH? Mana? Dia itu, Abraham pada saat itu menyembah Tuhan itu dengan sebutan. Iya, tahu. Katanya di dalam Keluaran 6, Tuhan, aku menyatakan diri kepada Abraham, tetapi aku belum menyatakan namaku Yod-Heh-Vav-He kepada Abraham. Tapi faktanya di Kejadian 15 nomor 2, Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He. Berarti Yod-Heh-Vav-He itu bukan nama, itu gelar. Yod-Heh-Vav-He mana? La haula wala quwata illa billah.
Kamu Orang tahu enggak ini kejadian ini siapa yang menulis? Kejadian ini Musa yang menulis. Kejadian Abraham sampai Musa itu adalah di Musa yang menulis. iya tahu, tapi kan Musa diberitakan, dengarkan saya Bung. Musa diberitakan, Musa diberitakan bahwa aku belum menyatakan diri kepada Abraham. Tetapi ternyata Abraham memanggil Tuhan, Adonai Yod-Heh-Vaveh mati sepe. Jelas itu. Mana? Kejadian 15 nomor 2. Iya, sekarang begini, yang nulis itu siapa? Musa. Musa yang menulis. Nah, kalau Tuhan belum menyatakan namanya kepada Abraham, yang mana namanya itu adalah Yod-Heh-Vaveh, terus kenapa Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan Yod-Heh-Vaveh? Kenapa? Anda ngomong sendiri lagi, silakan. Saya mau dengar. Oke, dengarkan saya ya, 1 menit ya. Di dalam Keluaran 6, Tuhan berfirman kepada Musa, wahai Musa, aku sudah menyatakan diriku loh kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tentang namaku Yod-Heh-Vaveh, aku belum nyatakan kepada dia. Tapi faktanya di Kejadian 15 nomor 2, Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan Yod-Heh-Vaveh. Berarti Yod-Heh-Vaveh ini bukan nama, itu gelar. Namanya belum disampaikan kepada Abraham. Faktanya jelas dikatakan Wayomer Abraham Adonai Yod-Heh-Vaveh. Iya, berarti ayat ini palsu lagi ya, bahwa YHWH itulah namaku untuk selama-lamanya. Bukan. Kok jangan Anda bawa-bawa palsu. Dengarkan. Kenapa Abraham mengatakan Tuhan belum menyatakan dirinya dengan Yod-Heh-Vaveh, tapi diceritakan di Kejadian 15 Abraham memanggil Yod-Heh-Vaveh? Kenapa? Bisa jawab saya? Saya bisa jawab. Karena Silakan. yang nulis itu adalah Musa, bukan Abraham. Jadi, karena Musa sudah mengetahui nama Tuhan itu adalah YHWH, ya otomatis menulis bahwa yang disembah Abraham itu adalah YHWH. Kenapa? Karena dia menulis. Baik, sekarang pertanyaannya, kalau demikian alasan Anda, berarti dengar. Berarti Abraham di sini memanggil Tuhan dengan panggilan apa? Jawab. Saya nggak tahu. Saya belum tahu. Kalau begitu dengarkan saya. Oke, saya dengar. Nah, itulah. Iya. Mana panggilan Abraham kepada Tuhan dengan panggilan apa? Ayo. Dia memanggil Elohim pada saat keluh lidah. Dia memanggil Adonai pada saat itu. Tuan. Panggilan apa? Dia memanggil tuanku. Ya Allah ya Rab. Ya Allah ya Rab. Ya Allah ya Rab. Masya Allah. Wallahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Itu adalah mana? La haula wa la quwata illa billah. Yang abang yang Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan apa? Tuhan. Mau. Iya, coba dia manggil apa? Tuhan. Iya, seperti apa dia panggilkan? Dia panggil Tuhan waktu itu, sama Tuhan itu dia sebut Tuhan. Iya, manggilnya kayak mana? Bahasa yang dilantunkan itu lapasnya kayak mana? Ya dia bilang Tuhan gitu, pokoknya Tuhan, artinya Tuhan, ya udah. Tuhan gitu aja. Nggak ada yang lain. Ya Allah ya Karim. Ya Allah. Ya makanya Allah. kita harus mengerti sejarah budaya. Anda tidak mengerti budaya, tapi Anda so tahu. Lu kok jadi saya nggak ngerti? Aku menunjukkan data Wayomer Abraham Adonai Yod-Heh-Vaveh Loh, coba sudah katakan itu kan Musa yang menulis. Iya, karena itulah saya tanya. Karena Musa yang menulis, maka dia menyebut Yod-Heh-Vaveh. Berarti kalau Anda mengatakan itu alasannya, sekarang tunjukkan datanya. Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan apa? Dia memanggil Tuhan. Dari mana Anda tahu? Susah lagi cari ayatnya itu.
jelas. Yang penting Tuhan ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, gimana dia katakan pada waktu itu minum dulu bang. dapat segala bangsa. Masya Allah. Itu adalah Tuhan. Dia menyebut Tuhan itu sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Ya cari sendiri lah. Kok jadi saya yang cari? Dendam begitu kau kawan? Ya, saya tidak dendam kok. Ngapain saya dendam? Andai kau dekat di sini, ku belai-belailah rambutmu. Oh, pakai sekupang. makan ngopi saya sama kau, Bang. Kita ngopi bareng malam kita ketemu kamu. Iya, gitulah. Kopi. Kopi. Jadi gini ya, sedikit saya uraikan ya Bung ya, supaya kita edukasi sedikit ya teman-teman. Jadi yang perlu dipahami di sini saudara saya Berkat, ya besok jangan lagi kau bawa kata nias itu, nggak bagus lah. Jadi gini, kalau kita belajar lebih jauh, kalau saudara mengatakan bahwasanya nama Allah itu tidak termuat dalam Bible, baik dalam kitab yang menggunakan bahasa Ibrani, berbahasa Aram, atau Esra atau Daniel, tentu saja pernyataan saudara itu tidak sepenuhnya kemudian bisa dibenarkan. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam serta Nabi terdahulu dari kalangan Bani Israel memang tidak menggunakan bahasa Arab. Itu dulu. Jadi jangan heran kalau di dalam kitab yang Anda gunakan itu tidak ada kata Allah dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Aramaik. Tetapi ketika kita belajar nih ya, saya, teman-teman apologet muslim belajar, nama Allah itu adalah merupakan lafaz dari bahasa Arab, sebagaimana yang teman-teman kami apologet lainnya seperti orang-orang yang kita kenal selama ini, Prof. Ali, Manechem Ali, orang-orang yang terpelajar di antara kalangan muslim yang belajar tentang original teks kitab saudara, itu memahami bahwa kata Allah itu adalah padanan kata, semakna dengan lafaz Allah dalam bahasa Ibrani dan Aramaik tentang kata Yotefafe. Nah, antara bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, selain merupakan bahasa serumpun yaitu bahasa Semit, ketiganya ini juga memiliki kaidah bahasa yang nyaris sama. Ya, seperti halnya dalam bahasa Arab memiliki bentuk isim nakira, ma'rifat. Begitu juga dalam kaidah bahasa Ibrani dan Aramaik. Perbedaannya hanya apa ya bilangnya ya? Huruf ta'rif yang digunakan secara tempat letaknya aja. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab itu kaidahnya itu nyaris sama. Sehingga ketika kita berbicara tentang penyebutan nama Tuhan, memang karena Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam tidak menuturkan bahasa Arab. Makanya orang-orang tokoh di kalangan mereka, para penafsir kitab Torah, kitab yang mereka gunakan, ketika mereka menerjemahkan bahasa Ibraninya, kitab mereka ke bahasa Arab, maka padanan yang mereka gunakan itu Allah. Ketika mereka menyebut Yotefafe, maka Arabnya mereka ganti dengan kata Allah. Sedangkan kalau di dalam bahasa Ibrani, Yotefafe masuk ke dalam bahasa Yunani, semuanya diartikan Theos, Tuhan. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Sehingga banyak di kalangan orang Yahudi yang praktisi Yudaism, ketika mereka mau beribadah dan tidak menemukan